Pemirsa, akibat menabrak mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan, seorang pria alami kecelakaan di flyover Jatingaleh di Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, tidak ada warga yang berani mengevakuasi korban. Nur Laili tak berhenti mengajak berbicara Andi, suaminya, agar tetap sadar hingga mobil ambulans tiba. Korban tergeletak di pinggir jalan flyover Jatingalih, Semarang, Jawa Tengah. Warga dan polisi tak berani memberikan pertolongan karena dikhawatirkan akan memperparah kondisi korban yang mengalami patah di bagian kaki. Kecelakaan bermula ketika Andi yang mengendarai sepeda motor dari arah Semarang menuju Banyumanik menghantam mobil pickup milik petugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang terparkir di tepi jalan saat tengah merawat taman jalan. Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang untuk mendapatkan perawatan intensif. Gitu ya. Kalau kita berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ridwan Lakoro, salah satu mahasiswi di IAIN Sultan Hamad Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Misal, kasus kali ini saya mengangkat kecelakaan mobil. Nah, ini adalah salah satu korban. Nah, sebelum ke sana saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu pertolongan pertama. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa pertolongan pertama adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk menolong seseorang yang mengalami kecelakaan. Contoh seperti ini. Nah, pertolongan pertama juga itu adalah pertolongan yang segera dilakukan atau cepat dilakukan. Jangan sampai kita hanya berdiam diri tapi tidak cepat melakukan pertolongan pertama. Untuk memberikan pertolongan pertama itu ada langkah-langkahnya. Bukan hanya tidak ada langkah-langkah, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, langkah yang pertama dilakukan yakni penilaian keadaan. Nah, yang kedua adalah penilaian dini, yakni yang disebut dengan ASNT. Awas, suara, nyeri, tak respon. Sampai sini paham? Nah, oke, lanjut. Yang ketiga ada penilaian fisik, dan yang keempat ada riwayat penderita, dan yang kelima adalah pemeriksaan berskala lanjut. Yang keenam ada laporan. Nah, itulah langkah-langkah dari pertolongan pertama yang akan kita berikan kepada korban. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa pertolongan pertama. Nah, yang pertama adalah penilaian keadaan. Nah, jadi penilaian keadaan adalah kita melihat di lingkungan sekitar. Misalkan korban sudah terjatuh, misalkan di jalanan ya. Tapi sekarang saya tidak mungkin praktik di jalanan dan saya hanya praktik di kelas. Nah, jadi kita melihat apa-apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Misal ada batu, apa saja yang membahayakan si korban itu harus dihilangkan, karena kita melihat keadaan jangan sampai ada batu di sekitaran korban, itu bisa jadi menambah parahnya korban, tidak membantu kesembuhan korban, malah akan lebih parah lagi. Nah, itu kita harus melihat, itu yang dinamakan dengan penilaian keadaan. Nah, langkah selanjutnya itu ada penilaian dini. Penilaian dini yakni kita harus mempersiapkan yang namanya APD, yakni alat pelindung diri. Alat pelindung diri tersebut terdiri dari masker, sarung tangan, dan biasa kita lihat pada yang biasa dipakai di rumah sakit saat penanganan COVID-19. Tapi untuk kecelakaan tersebut kita hanya cukup saja membutuhkan dua, yakni sarung tangan dan masker. Nah, saat menggunakan APD ini, masker yang tadi saya sudah jelaskan, caranya seperti ini. Oke, yang kedua ada hubungi tim medis. Hubungi tim medis terdekat itu adalah salah satu untuk kita membantu si korban. Kita harus menghubungi ambulans, atau bisa jadi kalau misalkan ada warga yang di sekitaran situ, kita minta tolong saja sama warga kalau memang kita tidak bisa menelpon tim medis yang ada di sekitaran kita. Nah, yang ketiga adalah tentukan kesan umum, atau kita harus menentukan kesan umumnya. Misalkan peserta ini trauma atau dia membutuhkan peralatan medis atau penanganan medis, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan penilaian dini, yakni itu dengan rumusnya ya biasa disebut dengan ASNT, awas, suara, nyeri, dan tak respon. Nah, untuk awas sendiri itu bisa dilihat keadaan pasien karena seperti ini, perhatikan baik-baik. Kita melihat apakah si korban itu mengeluarkan suara dari ini bagian perutnya. Biasa kalau orang bernapas itu kan ada suara, nah itu bisa dilihat. Dan dijamin juga karena bisa juga di sini kita
itu awas ya kalau dalam penilaian. Yakni yang kedua ada suara. Suara ini maksud di sini kita memanggil-manggil si korban. Ini caranya gini. Ini, nah ditepuk pundaknya, tapi jangan terlalu keras. Yang ada kalau bisa jadi kita tepuk keras dia malah pingsan dan akhirnya dia masuk rumah sakit dan tak tertolong seperti itu. Nah yang ketiga ada nyeri. Nyeri ini kita memberikan itu pada tubuh yang biasa dirasakan itu biasa diberikan itu pada tangan, dicubit seperti ini, tangannya begini seperti ini dan dicubit. Tapi cubitnya itu dengan cara tersembunyi, jangan di banyak orang karena itu juga akan mempengaruhi pertolongan pertama yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada korban. Nah yang ketiga ada dan yang keempat itu ada respon. Nah jika korban tidak respon setelah kita melakukan hal-hal yang tadi, jadi kita langsung lanjut lagi ke pertolongan berikutnya yakni ADTD, angkat dagu, tekan dahi. Caranya seperti ini. Oke, saya ulangi. ADTD, angkat dagu, tekan dahi, seperti itu. Nah, jika korban lagi tidak memberikan respon, maka kita akan melakukan yang namanya LDR. Lihat, dengar, dan rasakan, bukan LDR percintaan ya. Oke, LDR kita lihat dulu kondisi korban seperti ini. Dengar, kita mendengar suara yang dikeluarkan oleh si korban dari mulut tersebut. Nah, caranya seperti ini ya. Dan kita rasakan apa yang dirasakan oleh korban tersebut. Apakah dia memberikan napas itu. Jadi kan kedengaran ya kalau kita dengar seperti itu. Nah, kalau misalkan korban tetap tidak memberikan respon apapun dan tetap tidak tersadarkan diri, cara yang selanjutnya kita lakukan adalah RGP, yakni resusitasi jantung paru. Nah, sebenarnya apa sih resusitasi jantung paru itu? Nah, jadi resusitasi jantung paru itu merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi nafas atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti. Jadi RCP ini adalah tindakan dari segala tindakan yang kita lakukan itu ada tindakan yang terakhir. Nah, sampai di sini paham? Dan cara untuk melakukan RCP tersebut, kita harus memperhatikan titik kompresinya dulu, kompresi. Nah, titik kompresi ya. Nah, biasanya kalau yang dilakukan oleh tim medis itu biasanya mereka melakukan 2 jari, yakni diambil dari bagian perut seperti ini, ditaruh di tengah, sama juga hal yang sama dari sebelah kiri dan kanan, seperti itu. Nah, untuk tangannya sendiri itu ini dibuka dulu jarinya seperti ini akhirnya. Nah, cara melakukan RCP perhatikan baik-baik. Nah, kita akan melakukan RCP itu 30:2 dan tangannya itu diluruskan seperti ini. Nah, cara untuk menghitung RCP-nya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2 seperti itu sampai seterusnya sampai 30:2 tersebut. Nah, jika korban tidak memberikan respon apapun, maka kita melakukan hal RCP juga dibarengi dengan napas buatan, pemberian napas buatan. Bisa pemberian napas buatan menggunakan alat dan bisa juga pemberian napas buatan secara langsung. Tapi ingat, secara langsung itu dengan cara yang terpaksa, bukan jika masih ada cara lain jangan menggunakan pemberian napas secara langsung karena itu bisa jadi akan menularkan penyakit, apalagi sekarang kan kita tahu bahwa masih dalam keadaan COVID-19. Jadi perhatikan baik-baik ketika kita memberikan napas buatan yang baik kita menggunakan alat seperti itu. Nah, jadi itu cara-cara yang bisa kita lakukan pada korban kecelakaan.